Bagaimana sih untuk memastikan masyarakat yang mudik itu bisa selamat, aman, dan juga nyaman sampai tujuan? Apa saja yang sudah dipersiapkan? Ini beberapa upaya memang telah dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Darat. Yang rutin kita lakukan adalah kita memeriksakan kendaraan atau ramcek. Jadi dicek kelaikannya, bannya, semua dicek secara keseluruhan oleh teman-teman penguji yang ada, sehingga dipastikan bahwa kendaraan itu layak jalan. Kementerian Perhubungan dalam hal ini adalah DJKA bersama dengan operator tentunya juga mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dan keselamatan. Jadi untuk rem cek ini kita melakukan 2 rem cek, Mbak. Yang pertama adalah rem cek sarana, yang kedua adalah rem cek SPM. Pada saat Lebaran nanti untuk lebih memastikan lagi lah menggunakan angkutan umum yang memang memiliki manfaatkanlah angkutan umum yang legal yang ada dan program-program yang dimiliki oleh pemerintah. Hoop fans, kembali lagi di Hoop Talks, Let Hoops and Talks. Kali ini di episode 10 kita bakal bahas soal angkutan lebaran. Nah, Hoop fans gimana? Udah siap-siap mau mudik? Hoop fans perlu tahu nih ya, kalau Kementerian Perhubungan sudah melakukan survei melalui Badan Kebijakan Transportasi bekerja sama dengan Litbang Kompas. Katanya nih tahun ini diprediksi ada sekitar 146,48 juta jiwa atau paling enggak mencapai 52% dari total jumlah penduduk Indonesia yang akan berpergian atau melakukan perjalanan pada masa angkutan lebaran. Wah, banyak banget ya. Maka dari itu pemerintah ini sudah mengantisipasi lonjakan masyarakat atau lonjakan pergerakan masyarakat ini dengan melakukan beberapa kebijakan yang mungkin Hoop fans juga udah tahu. Di antaranya adalah kebijakan work from anywhere untuk pegawai PNS dan juga BUMN mulai tanggal 24 Maret, dan ada juga nih libur sekolah yang udah dimulai di tanggal 21 Maret. Selain itu juga Kementerian Perhubungan juga pasti dong udah melakukan berbagai persiapan untuk memastikan Hoop fans bisa mudik dengan selamat, aman, dan nyaman. Nah, untuk itu di studio sudah hadir nih hari ini yang bakal menemani Intan ngobrol-ngobrol dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang diwakili oleh Direktur Sarana Transportasi Jalan Bapak Amirullah. Halo Hoop fans. Dan juga ada dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang dalam hal ini diwakili oleh Direktorat Lalu Lintas Angkutan Kereta Api Bapak Arif Anwar. Selamat siang Mbak Intan, selamat siang fans. Nah, Pak Arif sama Pak Amir kira-kira bakal mudik nggak nih tahun ini? Seperti biasanya Pak. Seperti biasanya tidak mudik. Seperti biasa tidak mudik. Jadi kalau orang Kemenup mudik apa itu mudik gitu ya. Kita justru nggak pernah mudik ya. Mudiknya setelah orang pulang baru kita mudik. Nah, karena kita selalu menyiapkan yang terbaik ya Pak ya untuk masyarakat, terutama untuk angkutan lebaran, bisa dibilang ini kayak hajatannya Kementerian Perhubungan ya. Pak Amir, ini kalau yang paling penting kan ya kalau di perjalanan masyarakat itu adalah keselamatan, betul nggak? Bagaimana sih dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sendiri untuk memastikan masyarakat yang mudik itu bisa selamat, aman, dan juga nyaman sampai tujuan? Apa saja yang sudah dipersiapkan? Baik Mbak Intan, jadi memang di setiap, tidak hanya di mudik sebenarnya, tapi memang di saat mudik di mana permintaan demand sangat tinggi, masa pergerakan sangat tinggi, Kementerian Perhubungan dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melakukan upaya-upaya bagaimana menjamin keamanan, kelancaran, ketertiban dan keselamatan tentu saja ya dalam pelaksanaan mudik Lebaran ini. Beberapa upaya memang telah dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Darat. Yang rutin kita lakukan adalah kita memeriksakan kendaraan atau ramcek. Nah, ramcek ini sudah kita lakukan dari mulai tanggal 13 Februari sampai nanti tanggal 24 Maret 2025 ini, sebelum Lebaran tentu saja. Dan kita sudah ada target 32.000 lebih kendaraan yang akan kita ramcek, dan sampai kemarin kita sudah 25 ribuan lebih yang kita ramcek. Jadi memang secara umum 80% lah sudah cukup lumayan bagus, dan kita mengingatkan lah masih ada waktu untuk
kendaraan-kendaraan tersebut untuk dilakukan perbaikan-perbaikan kembali sehingga nanti pada saat melayani masyarakat sudah bisa di dalam kondisi yang aman dan selamat itu. Baik, terutama untuk masyarakat yang pulang kampungnya naik bis ya Pak Naik ya. angkutan umum. Naik angkutan umum kalau Ya. dalam ini ya. Nah, boleh disampaikan nggak sih Pak ke Hubfems nih sebenarnya ramcek itu apa sih yang diperiksa? Jadi sebenarnya ada dua hal yang diperiksa di Ramcek. Yang pertama terkait dengan persyaratan administratif dan yang kedua adalah kelaikan kendaraan itu sendiri. Baik. Jadi kalau administratif kan memastikan bahwa kendaraan itu memang tertib secara administratif, punya izin, ada STNK-nya, jadi administrasinya lengkap lah. Ini yang pertama. Yang kedua adalah yang mungkin sangat penting adalah memastikan bahwa secara teknis dia memang layak jalan. Jadi dicek kelaikannya, bannya, semua dicek secara keseluruhan oleh teman-teman penguji yang ada, sehingga dipastikan bahwa kendaraan itu layak jalan. Apabila dia layak jalan, berdasarkan hasil ramcek dia akan diberikan stiker tanda nanti. Ya. Nah, mungkin untuk yang tidak layak jalan kita akan berikan stiker juga gitu. Ada dua, dia perlu perbaikan atau memang dilarang operasi. Nanti mungkin teman-teman Hubpem bisa melihat kalau ada stiker warna merah silang itu di kecak kendaraan, berarti kendaraan itu memang tidak layak untuk dioperasikan di jalan. Jadi kalau Hubfems mau mudik naik angkutan umum, Ya. boleh langsung cek dulu tuh ya bodi Nah, kendaraannya. Tapi sebenarnya katanya ada ya Pak cara ngecek yang lebih. Nanti mungkin kita sampaikan ya ke Hubfems ya. Tunggu soalnya sampai selesai. Kalau di kereta api nih, Pak Arief izin, bagaimana nih Pak? Apakah ada juga prosedur seperti di darat terkait dengan memastikan keselamatan sarana kereta api ini untuk angkutan lebaran? Ya, baik, terima kasih Mbak Intan ya. Saya rasa sama ya Mbak Intan ya. Jadi sama seperti yang disampaikan Pak Amir tadi ya, walaupun ini adalah program tahunan, program rutin, tetapi kan pimpinan kita sudah menyampaikan bahwa ini rutin tapi tidak boleh dianggap sepele. Oke. Tetap kita harus selalu menitik beratkan pada keselamatan dan pelayanannya. Nah, sama demikian juga di kereta api ya. Pertama, setiap ada event ya, tadi disampaikan Pak Amir, bukan hanya event Lebaran, event Nataru, tapi setiap libur panjang ya, setiap libur panjang yang kira-kira ada kepadatan penumpang di sana, banyak terjadi perjalanan di sana. Kementerian Perhubungan dalam hal ini adalah DJKA bersama dengan operator tentunya juga mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dan keselamatan. Jadi kita juga melakukan rem cek Mbak Intan. Ada beberapa rem cek yang kita lakukan, kemudian kita juga melakukan inspeksi keselamatan. Kita juga kemarin bersama-sama dengan teman-teman KAI itu melakukan perjalanan menggunakan KAIS ya untuk melihat jalur yang akan dilalui untuk arus lebaran. Oke, baik. Kalau bedanya kereta dengan yang di darat apa Pak? Kalau dari segi ramceknya apakah ada administratif dan juga teknis juga atau seperti apa? Jadi untuk rem cek ini kita melakukan dua rem cek Mbak. Yang pertama adalah rem cek sarana, yang kedua adalah rem cek SPM. Nah, rem cek sarana ini saya rasa sama seperti teman-teman darat, dilihat dari segi administrasinya seperti apa, kemudian dilihat dari kelaikan sarananya gitu ya seperti apa. Nah, kalau untuk rem cek SPM ini, SPM adalah standar pelayanan minimum Mbak. Ini tentunya lebih bersifat melihat seperti apa sih standar-standar layanan yang akan diterima oleh masyarakat, oleh pengguna tadi ya. Misalnya di stasiun itu fasilitas stasiunnya seperti apa, sudah lengkap atau belum, kemudian di perjalanan kereta layanannya seperti apa, standar fasilitas yang minimal harus ada di dalam sarana tersebut. Baik. Ada tandanya juga nggak sih kalau kereta tuh? Ya, ada. Jadi kayak kalau ini kereta udah diperiksa belum gitu ya? Kalau Ada. kereta di sarana ada juga. Ada. Kita kasih tanda bahwa itu sudah di rem cek, sudah lulus rem cek. Gitu. Oke. Nah, terkait dengan keselamatan juga nih Pak. Jadi waktu ada salah satu kunjungan Pak Menhub dengan gubernur-gubernur, saya waktu itu kebetulan ikut Pak di Jawa Tengah dan Jawa Timur, ada fokus Pak Menteri terkait dengan perlintasan sebidang kereta api. Jadi ada banyak daerah-daerah ini yang perlintasannya mungkin belum dijaga atau mungkin menjadi concern lah terkait dengan keselamatan, karena kan kalau misalnya nanti ada kecelakaan atau apa juga bisa mengganggu perjalanan kereta. Sejauh apa Pak upaya dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian, atau mungkin boleh dijelaskan sih kepada Hubfems? Oke, ya baik Mbak Intan ya, Hubfems ya. Jadi kalau terkait dengan apa yang sudah disiapkan untuk keselamatan, jadi selain tadi ya kita mengadakan rem cek tadi, ada rem cek, ada inspeksi keselamatan. Kami teman-teman Balai DJKA kemudian bersama dengan operator juga
menyiapkan mengidentifikasi beberapa daerah pemantauan khusus, Mbak. Baik. Jadi kita mempunyai beberapa daerah yang kita tetapkan sebagai daerah pemantauan khusus. Daerah itu adalah daerah yang berpotensi terhadap rawan ya, rawan bencana dan sebagainya. Nah, di samping itu kita juga menyiapkan personel-personel yang standby di sana, termasuk juga sarana standby yang ada di sana. Juga material-material yang kira-kira diperlukan kalau misalnya sewaktu-waktu ada bencana dan sebagainya. Jadi kita menyiapkan daerah pemantauan khusus atau Dapsus, kemudian kita juga menyiapkan alat material untuk siaga istilahnya, jadi AMUS ya. Nah, selain itu tadi disampaikan juga Mbak Intan terkait dengan perlintasan sebidang ya. Kita menempatkan personel-personel tambahan Mbak untuk menjaga perlintasan-perlintasan sebidang itu. Nah, ini dari teman-teman operator, kemudian biasanya dibantu juga oleh tenaga dari TNI, dari polisi itu siaga di daerah-daerah perlintasan sebidang. Bahkan ada juga ya Pak komunitas-komunitas yang memang Betul ya, concern komunitas pun ya, ikut. untuk Mereka secara menjaga. sukarela ikut biasanya untuk ikut menjaga keamanan dan keselamatan di perlintasan sebidang ya. Yang paling penting kitanya juga ya Pak ya, jangan Iya, lewat betul. sembarangan. Betul. Oke, nah itu terkait dengan perlintasan sebidang. Mungkin ke Pak Amir dulu nih. Kalau di darat nih Pak, tadi kan kita bisa lihat ya bus yang layak dan yang tidak itu dengan tanda. Bagaimana yang terkait dengan angkutan-angkutan yang memang hanya ada ketika lebaran gitu Pak. Tiba-tiba muncul aja oleh masyarakat, mungkin ada yang kita sebutnya mungkin boleh dibilang sebagai travel gelap gitu ya Pak. Sebenarnya sejauh apa sih peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan apa sebenarnya bahaya dari kita yang menggunakan atau masyarakat yang menggunakan travel gelap tersebut? Ya, baik Mbak Intan. Jadi pada kesempatan ini mungkin sekalian mengingatkan ke masyarakat semua bahwa pada saat Lebaran nanti untuk lebih memastikan lagi lah menggunakan angkutan umum yang memang memiliki izin legal. Tadi kalau bicara yang gelap-gelap kan pasti dia tidak memiliki izin ya. Iya, betul. Jadi banyak konsekuensinya bahwa kendaraan itu tidak bisa dijamin kelayakannya. Memang dari sisi tarif mungkin lebih murah lah gitu. Baik. Ini kan karena kita lihat bahwa yang travel gelap ini memang mengambil kesempatan di periode-periode sibuk seperti Natal Tahun Baru, angkutan Lebaran dan sebagainya. Mungkin kita juga belajar banyak kejadian-kejadian kecelakaan betul. yang fatal yang disebabkan oleh pengoperasian angkutan gelap ini. Jadi kembali lagi ke masyarakat, manfaatkanlah angkutan umum yang legal yang ada dan program-program yang dimiliki oleh pemerintah. Nah, dalam hal ini seperti mudik gratis ya. Ini saya pikir ini upaya-upaya bagaimana kita untuk ya jangan menggunakan angkutan yang ilegal tadi gitu. Kementerian Perhubungan dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan dan sebenarnya banyak memiliki pelayanan-pelayanan angkutan, ada angkutan antar kota, antar provinsi, angkutan antar jemput yang memang sudah memiliki izin dan terdaftar di Ditjen Perhubungan Darat. Dan kendaraan-kendaraan tersebut secara rutin pasti diuji, diuji. Karena dia angkutan umum berarti wajib harus dikir ya. Dikir. Berbeda dengan travel gelap tadi karena memang dia tidak gelap tadi ya berarti kan dia juga dikir dan tidak bisa dijamin tentang kelaikan kendaraannya. Betul. Jadi kepada rekan-rekan masyarakat semuanya ya kita menghimbau lah untuk mari sama-sama kita gunakan angkutan umum yang memang yang legal dalam ini. Ya, Pak. Dan banyak cara gitu. Ya. Saya pikir sudah banyak lah aplikasi atau saat ini kami juga ada yang Mitra Darat tadi ya. Betul. Nah, bisa dicek di Mitra Darat. Rekan-rekan bisa mendownload dari App Store atau Play Store aplikasi Mitra Darat dan nanti bisa dicek. Masukkan nomor kendaraannya bisa akan dilihat kendaraan tersebut memiliki izin atau tidak. Nah, ini sebagai upaya bagaimana memastikan bahwa perjalanan mudik kita menjadi lebih baik dan kuncinya adalah keselamatan yang paling utama gitu. Jadi kita saya yakin di angkutan Lebaran ini adalah tradisi kita semua dan di mana-mana yang paling utama adalah keselamatan. Nah, ini juga terkait dengan masih tentang sarana ya Pak Arif. Kalau kereta api itu kan sekarang sistemnya sudah terintegrasi langsung gitu ya Pak. Kalau untuk beli tiket, dimana dijual beberapa hari sebelum mudik. Nah, banyak nih
yang pada sedih karena nggak kebagian war tiket untuk War peak tiket, season. Jadi bukan cuma, jadi kalau lebaran warnya war tiket Pak, udah Iya, bukan iya. war konser lagi ya teman-teman. Nah mungkin boleh disampaikan Pak kepada Hoop Fans terkait dengan kuota tiket kereta api dan sebenarnya seberapa banyak sih sarana yang disiapkan untuk angkutan lebaran ini? Ya, baik, terima kasih Mbak Intan. Jadi kalau terkait dengan berapa sarana yang disiapkan ya, jadi di JKA bersama teman-teman operator ini sebenarnya sudah menaikkan kuota ya. Kuota Jadi kapasitasnya sebenarnya sudah naik dibandingkan hari biasa. hari biasa dan hari Lebaran tahun kemarin. Oh gitu. Jadi ada Baik. kenaikan dari kapasitas sendiri. Namun tadi betul ada war tiket ya, terutama tentunya di hari-hari mendekati hari H Lebaran, Mbak. Ya. Nah, jadi kalau teman-teman merasa kehabisan tiket pada saat tanggal-tanggal mendekati Lebaran ya, tanggal 28, 29 itu pemerintah kan tadi disampaikan nih ada kebijakan WFA. Nah, WFA ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya, Mbak. Jadi mulai tanggal 24 atau mungkin tanggal 21 silahkan mencari tiket. Saya rasa masih ada untuk tiket-tiket kereta di tanggal tersebut. Oke. Nah, jadi untuk persiapan kereta sendiri tadi kami sampaikan ya, kami ada kenaikan jumlah perjalanan kereta ya dibandingkan dengan Lebaran tahun kemarin. Kemudian ada juga kereta-kereta tambahan yang sudah kita siapkan. Jadi total dari kereta tambahan itu ada sekitar 54 kereta tambahan untuk tahun ini, Mbak ya. Baik. Nah, di samping itu juga teman-teman operator mengoperasikan kereta wisata juga nih, Mbak. Jadi kereta wisata dioperasikan dalam rangka untuk menambah kapasitas sehingga bisa dimanfaatkan oleh penumpang dalam rangka mudik Lebaran tadi, Mbak. Oke, jadi sebenarnya yang udah kehabisan itu udah dalam porsi yang udah ditambah ya Pak ya? Iya, sebenarnya sudah. Jadi sudah kereta regulernya ya, kereta reguler yang berjalan sehari-hari, ada kereta tambahan, ada kita menambah kereta wisata juga. Tapi memang antusias masyarakat memang besar ya untuk naik kereta api ya. Nah, kalau darat angkutan umum gimana nih Pak? Ini terkait dengan tiket angkutan umum juga yang katanya tuh juga sama nih Pak, pasti akan naik gitu menjelang Lebaran. Sebenarnya seperti apa sih Pak kebijakan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat ini Pak terkait sarana? Gini, Mbak Intan, Ditjen Perhubungan Darat secara total lah ada sekitar 30.451 angkutan bus yang tersedia lah. Waduh. Ya, itu cukup banyak sebenarnya Banyak kan ya. dari cukup banyak, dan kami yakin memang itu masih bisa mengakomodir kebutuhan dari masyarakat. Nah, yang perlu mungkin kita ingatkan bahwa terkait dengan periode-periode Lebaran ini lah, periode-periode seperti Lebaran ini, di mana tarif itu kan pemerintah hanya mengatur tarif ekonomi, gitu. Jadi itu ekonomi, dan saya pikir di seluruh moda transportasi juga yang diatur adalah tarif ekonomi. Dan kita sudah menetapkan bahwa tarif itu ada batas atas dan batas bawah. Di samping itu juga dengan dukungan infrastruktur jalan tol yang sudah cukup masif ini, jadi memang bus ini sudah berimprovisasi lah. Menjadi bus-bus yang pelayanannya cukup bagus. Dan inilah perlu kami sampaikan bahwa terkait dengan pelayanan non ekonomi ini, pemerintah tidak mempunyai kewenangan untuk mengatur ini. Jadi memang kembali lagi tinggal bagaimana perusahaan angkutan itu menjaga nama baik dia kepada konsumen ya. Iya, jangan ke masyarakat juga. Jadi apabila memang dia punya komitmen memberikan pelayanan yang terbaik, pasti kan dia akan menjaga image-nya, dan sehingga tarif pun tidak akan terlalu mahal gitu. Nah, ini jadi memang pemerintah hanya mengatur tarif ekonomi dengan skema batas atas dan batas bawah. Untuk pelayanan non ekonomi seperti yang pelayanan super ya sleeper segala macam lah seperti saat ini, pemerintah memang tidak mengatur, dan kembali lagi menghimbau perusahaan angkutan bahwa mereka harus memberikan pelayanan kepada konsumennya lah gitu kan, menjaga nama baik. Jadi kalau memang mereka mengambil kesempatan pada saat periode-periode sebelum Lebaran, periode di luar Lebaran, mereka akan ditinggalkan oleh konsumennya kan. Ya, gitu. Nah, betul, saya pikir ini perlu juga yang perlu kita ingatkan kepada para perusahaan angkutan umum. Gitu. Jadi kalau untuk angkutan umum bus gitu ya Pak ya, untuk di luar ekonomi ini diserahkan kepada mekanisme pasar ya, seperti itu. Tapi kalau untuk ekonomi itu memang ada aturannya, tarif atas bawah, tarif atas batas atas yang diatur oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
Darat Kementerian Perhubungan. Mungkin ini Pak Arief bisa istirahat dulu karena saya mau ini karena pertanyaan selanjutnya ini banyak ke Pak Amir gitu ya. Oke, Ini terkait dengan memang yang selalu dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat kolaborasi bersama dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut ya Pak ya, dan juga Korlantas Polri ya Pak, dan PUPR ya kalau tidak salah ya Pak. Ini kita selalu mengeluarkan surat keputusan bersama ya. Tahun ini bagaimana Pak terkait surat keputusan bersama ini? Kan ada beberapa hal yang diatur ya. Ada soal penyeberangan, ada soal angkutan barang, dan juga soal pengaturan rekayasa lalu lintas. Saya mungkin kita boleh ke penyeberangan dulu kali ya Pak. Seperti apa Pak untuk tahun ini? Apakah ada perubahan atau seperti apa? Jadi perlu kami sampaikan juga bahwa ramcek juga dilakukan oleh teman-teman di Dijen Perhubungan Darat, karena memang perizinan penyeberangan kan ada di Dijen Perhubungan Darat. Ya, kita juga melakukan ramcek terhadap 187 kapal penyeberangan. Ini kita lakukan. Nah, terkait dengan tadi manajemen lalu lintas terkait dengan penyeberangan, kita tahulah bahwa ada 2 penyeberangan yang sangat sibuk, krusial ya. Merak Bakahuni dan Ketapang Gilimanuk. Nah, ini untuk 2 lintasan penyeberangan tersebut memang dilakukan manajemen lalu lintas, di mana perlu dilakukan pengaturan mengenai bagaimana pergerakan kendaraan yang akan masuk ke dalam pelabuhan. Nah, ini jadi yang sering kita dengar adalah ada namanya delaying system dan buffer zone. Nah, ini delaying system. Jadi bagaimana kita menyeleksi kendaraan-kendaraan yang akan masuk ke dalam pelabuhan dan memastikan bahwa kendaraan yang masuk ke pelabuhan adalah yang sudah memiliki tiket. Nah, oleh karena itu di buffer zone ini disiapkan masyarakat untuk membeli tiket bagi yang belum memiliki tiket. Di samping itu juga Dijen Perhubungan Darat memiliki kebijakan geofencing. Kalau saat ini kan masyarakat bisa membeli tiket di dekat pelabuhan gitu. Nah, nanti pada saat periode Lebaran tidak bisa membeli tiket di sekitar pelabuhan, hanya di area sekitar 2 atau 4 kilometer dari pelabuhan dia baru bisa membeli tiket. Nah, ini yang mungkin bagi upaya bagaimana agar pergerakan itu tidak terhambat oleh masyarakat yang tidak membeli tiket. Nah, ini yang dan sama di Ketapang Gilimanuk pun dilakukan upaya bagaimana melakukan buffer zone sebelum dia memasuki kawasan pelabuhan Ketapang dan Gilimanuk. Jadi yang memang buffer zone dan delaying system ini sebagai upaya untuk menyeleksi dan mengurangi antrian yang ada di pelabuhan tersebut. Baik, jadi buat masyarakat yang misalnya pulang kampungnya ke Sumatera gitu ya, atau mungkin mau merayakan Hari Raya Nyepi ke Bali gitu ya Pak, karena kan ini kan juga Lebaran sangat bersamaan dengan Hari Raya Nyepi ya, tanggal 29. Jadi memang kita sudah mengatur ya Pak ya terkait dengan buffer zone, delaying system, dan juga pengaturan lalu lintas di sekitar pelabuhan. Nah, ini juga ada kaitannya dengan penyeberangan ya Pak, karena biasanya angkutan-angkutan barang itu juga ikut nyebrang gitu ya Pak. Ini bagaimana Pak di surat keputusan bersama tersebut Pak untuk pengaturan angkutan barang? Jadi saya pikir sama seperti Lebaran tahun sebelumnya ataupun pada saat periode hari-hari besar seperti Nataru. Memang kita ada kebijakan untuk bagaimana melakukan pembatasan ya. Pembatasan nih, Bapak, ini adalah pembatasan pergerakan angkutan barang. Kenapa ini perlu dibatasi? Karena memang pada saat periode angkutan Lebaran di mana demand dan supply itu tidak seimbang kan, di mana cukup tinggi kan. Supply-nya sangat terbatas ya. Maka dilakukan manajemen lalu lintas dalam hal ini adalah bagaimana kita melakukan pembatasan pengoperasian angkutan barang. Kenapa? Karena memang yang didorong pada saat angkutan Lebaran adalah mobilitas masyarakat nih. Ya, sementara kita tahu bahwa angkutan barang ini adalah kecepatannya sangat rendah. Ya, jadi pada saat di jalan dia tentu saja dengan kecepatan yang rendah dengan demand yang tinggi. Nah, ini kan menjadi salah satu penghambat lalu lintas muncul kemacetan di beberapa titik. Dan inilah yang dilakukan bahwa pemerintah melakukan pembatasan untuk angkutan barang. Tidak semua dibatasi gitu. Jadi memang ada kendaraan, pemerintah pun memilih bahwa memang yang dibatasi adalah tadi yang sumbunya lebih dari 3. Yang 3 dan lebih ya, 3 sumbu 3 atau lebih. Nah, ini jadi ada tempelan, gandengan, yang kita bisa lihat berapa asnya. Nah, itu kalau asnya 3 lebih ya itu berarti tidak boleh, karena itu adalah kendaraan-kendaraan yang selama ini kecepatannya rendah. Nah, ini. Dan tapi ini kalau memang kendaraan-kendaraan tersebut mengangkut bahan-bahan pokok, BBM, terus hewan ternak, pupuk, terus untuk keperluan bencana alam, dan kendaraan bahan pokok lainnya. Jadi memang
ini masih dibolehkan. gitu. Karena kita paham bahwa memang di periode Lebaran bahan pokok BBM tetap harus terdistribusi gitu. Jadi selain itu juga kendaraan-kendaraan yang seperti angkutan semen, angkutan bahan bangunan, angkutan seperti tambang itu memang dilarang beroperasi sama periode Lebaran gitu. Nah itu jadi memang pembatasan ini ya dilakukan untuk yang di sumbu 3 lebih, berarti yang sumbu 2 itu boleh gitu. Jadi memang dan tadi tidak semuanya dibatasi ya. Ada yang pengangkut seperti yang saya sebutkan tadi dibolehkan beroperasi selama periode angkutan Lebaran. Gitu. Baik, jadi telur, ya, beras itu pokok, aman ya. Telur, beras ya. Nanti kita takutnya ibu-ibu mau bikin nastar loh. Nanti telurnya masih ada di Lampung gitu ya, nggak bisa lewat. Jadi sebenarnya angkutan barang itu memang dibatasi selama periode Lebaran ini ya Pak. Berarti sampai dengan 7 April ya Pak ya? Iya, dari H-7 sampai H+7. H-7 sampai H+7. 24 Maret sampai 7 April. 8 April atau 7 April. Ya, 8 April. Baik, Pak, kalau misalnya di dalam SKB itu kan juga ada pengaturan lalu lintas, rekayasa lalu lintas nih Pak. Ini buat teman-teman yang naik kendaraan pribadi dan biasanya saya setiap mudik saya selalu ditanya, "Tan, ini one way dari KM berapa?" gitu ya. Dan sebenarnya pengaturan itu seperti apa sih Pak sistemnya yang memberikan kewenangan untuk one way, untuk kontraflow itu sebenarnya seperti apa Pak di lapangan? Jadi di SKB itu sudah jelas disebutkan periode-periode waktu rekayasa lalu lintas tersebut. Tadi ada one way, ada kontraflow, ada ganjil genap. Nah ini mungkin perlu mendapat perhatian dan dicatat oleh masyarakat ya. Dicatat oleh masyarakat bahwa untuk one way itu mulai berlaku tanggal 27 pukul 14 sampai tanggal 29 pukul 24.00. Itu yang dari arah Jakarta tentu saja. Dan sebaliknya nanti pas saat harus balik itu mulai kilometer 70 sampai kilometer 414 Kali Kangkung. Jadi mulai Cikampek sampai Kali Kangkung itu berlaku tanggal 27 sampai tanggal 29 Maret gitu. Sebaliknya dari pas arus balik dari gerbang tol Kali Kangkung sampai gerbang tol Cikampek itu berlaku mulai tanggal 3 April sampai 7 April. 3 April sampai 7 April. Baik. Nah ini yang mungkin perlu menjadi perhatian. Demikian juga kontraflow. Kontraflow diberlakukan sama dan juga akan diberlakukan pada saat H1 dan H2 Lebaran. Baik. Nah, untuk ganjil genap juga diberlakukan mulai tol Kerawang sampai Kali Kangkung, kilometer 47 nih ya, sampai Kali Kangkung mulai tanggal 27 sampai tanggal 30 Maret. Sementara arus baliknya mulai tanggal 3 April sampai dengan 7 April. Nah ini. Jadi termasuk juga untuk tol Merak Tangerang. Iya, tanggalnya sama. Jadi memang tapi di lapangan teman-teman kepolisian akan ada diskresi terkait dengan ganjil genap, kontraflow, dilihat dengan kondisi lalu lintas yang ada gitu. Jadi maksudnya nanti tetap disesuaikan dengan kondisi lalu lintas gitu ya Bu. Untuk peraturan ganjil genap, kontraflow dan juga one way ini. Ya, tapi sebaiknya memang harus dicatat lah. Dicatat bahwa di periode-periode mana akan ada kebijakan tersebut. Karena memang begitu ada kebijakan tersebut maka kan akan ada dilakukan penutupan dari lawan yang berlawanan dan tentu saja ini kita tidak menginginkan lah gitu, menginginkan karena masyarakat akan merasakan dampaknya. Saya pikir ini merupakan upaya-upaya bagaimana mendorong mobilitas arus mudik menjadi lebih lancar. Dan kalau semua sudah tahu, kita bisa mengantisipasinya gitu. Nah, itu baik. Jadi pastikan nih Hubfans follow Kemenhub 151 dan Ditjen Hubdat ya. Untuk baca lebih lengkapnya terkait pengaturan arus lalu lintas di jalan tol pada saat arus mudik dan juga arus balik. Dan ini sudah semua dibahas ya Pak terkait SKB ya Pak, 3 poin penting itu. Nah mungkin sekarang kita ke Pak Arief nih. Ini Pak, kan tadi kan banyak masyarakat yang katanya nggak kebagian tiket kereta api gitu. Tapi ternyata juga pemerintah ini punya banyak program-program yang bisa memudahkan masyarakat untuk bisa pulang kampung bahkan dengan gratis gitu ya Pak ya. Ada program mudik gratis baik darat dan juga kereta api. Kalau kereta api update-nya gimana sih Pak mudik gratis?
Mungkin boleh dijelaskan dulu mudik gratis kereta api itu apa sih gitu Pak? Ya, baik, terima kasih Mbak Intan. Jadi kalau di kereta api itu ada mudik gratis kereta api, ada mudik gratis menggunakan sepeda motor. Nah, untuk motis ini kami menyelenggarakan ada di 2 lintas ya, ada lintas utara, ada lintas tengah. Lintas utara itu dari kalau motornya bisa diangkat dari Jakarta Gudang sampai dengan nanti tujuan akhir di Semarang Tawang. Kemudian kalau yang lintas tengah itu sama berangkatnya dari Jakarta Gudang sampai dengan ke Lempuyangan, Mbak. Nah ini kami menyediakan ada sebanyak 7.424 unit sepeda motor yang dapat diangkut ya selama 8 hari. Jadi 4 hari di awal di arus mudik dan 4 hari di arus balik. Ini nanti pelaksanaannya pada tanggal 26 sampai dengan 29 Maret di awal ya. Dan nanti pada arus baliknya itu tanggal 4 sampai dengan tanggal 7 April, Mbak. Ini untuk motis ya. Nah, masih ada juga program-program lain yang diselenggarakan oleh BUMN ya dan juga oleh instansi-instansi pemerintah lain yang menggunakan sarana kereta api juga. Nah, bedanya apa nih Pak motis yang diselenggarakan oleh Kemenhub sama yang lain? Kenapa harus ada motor ya? Mungkin itu yang buat masyarakat bertanya-tanya. Nah, kenapa sih motis, harus bawa motor motis gitu ya? itu sendiri kan sebenarnya kita kembali ke tujuan kita menyelenggarakannya ya. Jadi ini sebenarnya merupakan program rutin dan program unggulan dari DJKA. Kami memang sengaja menyelenggarakan motis ini dengan tujuan adalah untuk mengurangi jumlah sepeda motor yang ikut mudik, Mbak. Jadi jumlah pemudik yang menggunakan sepeda motor. Nah, tentunya hal ini adalah kaitannya dengan tujuan untuk menurunkan tingkat kecelakaan tadi ya. Jadi dalam rangka untuk meningkatkan keselamatan, Mbak. Nah, sehingga memang betul yang kami persyaratkan adalah motor nih. Jadi peserta yang akan mengikuti motis ini harus menggunakan sepeda motor. Jadi harus menyerahkan sepeda motor untuk dibawa dengan kereta dan nanti kami akan memberikan fasilitas 2 tiket gratis untuk penumpang ditambah 1 infan. Jadi boleh nanti Bapak Ibu bersama 1 orang anak di bawah 2 tahun ya infan ya, di bawah 2 tahun itu kami beri tiket secara gratis juga. Jadi motornya gratis, penumpangnya juga gratis. Jadi dari stasiun bisa nggak usah ngojek ya? Nggak usah ngojek. Nanti itu kendaraannya juga kita angkut bersamaan dengan penumpangnya, Mbak. Sehingga nanti ketika sampai misalnya di Lempuyangan, di Jogja ya, nanti turun mengambil motor. Bisa langsung pulang ke kampung halaman menggunakan motor itu. Istimewa banget berarti ya program motis ini ya, program mudik gratis dengan motor dari kereta api. Kalau darat Pak, ini jadi trending topik juga loh Pak. Min mudik gratisnya Min gitu. Sebagai admin saya selalu ditanya. Saat ini posisi bagaimana Pak? Sudah habis kah atau seperti apa? Tiket mudik gratisnya untuk ini, Pak? Pendaftaran masih sampai tanggal 23 Maret. Jadi masih ada. Saya masih ada dan yang belum dapat mungkin bisa coba kan ya, gitu. Oke. Ya. Kalau misalnya darat berapa Pak kuotanya untuk mudik gratis? Nah, untuk darat kita program mudiknya ada 520 bus. 520 bus dengan penumpang itu sekitar 21.536 penumpang yang akan diangkut dengan bus tersebut. Selain itu kita juga menyiapkan 10 truk. Kalau tadi Pak Arif kereta kita menyiapkan truk ya, karena ada truk 10 truk untuk mengangkut 300 sepeda motor. Jadi masyarakat bisa menitipkan motornya, nanti kita angkut dengan truk dan nanti diambil di lokasi tujuan di Semarang, Solo, Jogja, Wonogiri dan Purwokerto. Masyarakatnya bisa menaik bus ke tujuan yang sama gitu. Nah, ini yang mungkin lebih memudahkan masyarakat lagi sehingga tidak perlu naik sepeda motor lah pada saat mudik. Nah, untuk lokasi, jadi di Perhubungan Darat itu kita punya 31 tujuan mudik. Banyak juga ya Pak gratis ini. Jadi mulai tersebar dari Sumatera dan Jawa. Nah, Sumatera itu ada di 4 kota, Palembang, Lampung, Bengkulu dan Padang. Nah, ini yang sudah yang akan kita siapkan dan masyarakat mulai mendaftar dari tanggal 9 Maret sampai 23 Maret. Jadi belum ada penutupan nih Mbak Intan, masih berlaku. Baik, berarti boleh dicek-cek juga ya di Nusantara itu ya Pak ya. Ada Nusantara. Jadi kalau misalnya Hubfems yang
mungkin masih mau war, silakan masih bisa berusaha. Karena infonya sih katanya nanti bisa jadi yang sudah terverifikasi Ya, itu ada gitu. yang belum Kita- verifikasi, ya. masih ada kuotanya, seperti itu ya Pak ya. Kita ada pendaftaran dan validasi. Jadi kalau dia masyarakat mendaftar terus tidak memvalidasi, berarti kan seatnya masih bisa dijual di kesempatan, masih bisa diberikan kesempatan untuk yang berikutnya nih untuk Oke. mendaftar mudik gratis. Jadi intip-intip terus lah. Nah, itu jangan tadi. jangan kecewa kalau misalnya sekarang udah habis ya. Terus intip sampai tanggal 17 ya? 23. 23, oke, tanggal 23 Maret ya Hubfams ya. Mungkin boleh ya Pak ya disampaikan, ini kan program mudik, angkutan lebaran, Ya. ini kan program hajatan kita semua ya, bukan hanya Kementerian Perhubungan yang menyiapkan sarana dan prasarana, tapi juga mungkin keluarga-keluarga di Hubfams yang lagi nonton yang udah kangen banget sama kampung halaman. Apa Pak himbauan atau pesan-pesan yang bisa disampaikan nih buat Hubfams yang mau mudik supaya bisa tetap selamat, supaya bisa tetap aman dan nyaman gitu. Mungkin dari Pak Arif dulu. Dari mudik naik kereta api gimana nih Pak himbauannya Pak? Ya baik, terima kasih Mbak Intan. Mungkin sebelum saya menyampaikan himbauan mungkin satu ya, ini bocoran untuk Hubfams ini yang Apa mungkin tuh? yang belum mendapatkan tiket ya. Jadi kami tadi mempunyai motis Mbak, program motor gratis itu tadi kami sampaikan bahwa satu motor itu kami akan mendapatkan fasilitas untuk 2 orang dan 1 infan ya. Iya. Nah ini biasanya yang ikut motor gratis itu tadi hanya 1 orang nih, sehingga tentunya ada kuota kosong nih untuk penumpang. Nah ini bagi teman-teman ya, bagi Hubfams yang belum mendapatkan tiket kereta api, nah ini rajin-rajin aja melihat web untuk pendaftaran untuk motis ya, karena kami akan membuka 12 jam sebelum keberangkatan kereta motis tadi, akan kami buka kembali untuk umum nih, untuk penumpang umum tanpa motor. Baik. Ya, jadi kalau memang masih ada kuota untuk orangnya, untuk penumpangnya, itu akan kami buka 12 jam sebelum keberangkatan kereta motis tadi. Nah, mari tetapi nggak gratis ya, tetapi akan membayar sebesar tiket PSO. Jadi tiket bersubsidi, bukan tiket ekonomi yang bukan PSO premium ya, ya. Pak. Nah, tapi tiket PSO tetap murah Mbak, sekitar 37 atau 39 ribu lah sampai dengan ke Jogja ya. Jadi saya rasa ini salah satu yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman yang belum mendapatkan tiket kereta api. Berarti kita harus carinya di websitenya KAI gitu ya Pak ya, operator. Di websitenya Motis ya. Motis ya. Oh, baik. Kami mengimbau ya, karena akhir-akhir ini kan teman-teman tentunya mendengar ya bahwa sering terjadi kecelakaan di perlintasan sebidang dan sebagainya, karena memang dengan adanya angkutan lebaran ini frekuensi perjalanan kereta api bertambah karena ada kereta tambahan. Kemudian dengan KPK 2025 yang kami jalankan kemarin di Februari itu kan kecepatan kereta api pun bertambah menjadi 120 km per jam. Nah sehingga kami menghimbau nih, bagi siapa saja yang akan melewati perlintasan sebidang, tolong ingat kata-kata berteman. Kami punya slogan ya, kampanye keselamatan berteman. Jadi bagi yang melewati perlintasan sebidang, berteman itu artinya berhenti dulu, tengok kanan, tengok kiri, kemudian setelah aman baru lanjutkan jalan. Oke. Nah ini teman-teman tolong ingat berteman ya kalau mau melewati perlintasan sebidang. Nah kemudian bagi teman-teman yang akan mudik menggunakan sarana kereta api, tentunya tolong siapkan dirinya sebaik mungkin ya, bukan hanya bekalnya tetapi juga mungkin kesehatannya ya. Dan jangan lupa dilihat nih tanggal keberangkatannya kapan, stasiunnya berangkatnya dari mana, diperkirakan waktunya. Tolong dilihat berangkatnya kapan, dari mana berangkatnya, sehingga teman-teman bisa memperkirakan waktu dari rumah ke stasiun diperkirakan sehingga tidak terlambat. Nah kemudian barang-barang dan sebagainya tolong membawa barang sesuai aturan Mbak ya, ada sesuai aturan sehingga tentunya tidak merepotkan diri sendiri. Kemudian juga tidak mengganggu nanti penumpang yang lain. Nah intinya ikuti aturan yang ada sebaik mungkin karena itu demi kenyamanan dan keselamatan kita bersama. Baik, terima kasih Pak Arif. Jadi salah satu pesannya kalau untuk yang naik kereta adalah pastikan on time. Kalau bisa jangan on time ya sih Pak. Saya sih seneng ya Pak di stasiun itu 1 jam sebelum itu setengah jam gitu. Lihat-lihat dulu ya kan. Dan juga yang paling penting buat
yang bukan pengguna kereta ya. Hmm. Itu adalah perhatikan terkait dengan perlintasan sebidang. Mungkin Pak Amir Iya. juga boleh ngasih tahu kalau buat yang naik mobil Iya. gitu ya Pak, atau naik motor atau Jadi gimana nih Pak imbauannya? kalau melihat yang lewat jalan kan pasti ada yang naik angkutan umum dan kendaraan pribadi. Betul. Nah ini untuk Hubpems yang naik kendaraan pribadi mungkin saya mengingatkan mengenai manajemen perjalanan nih. Nah manajemen perjalanan ini penting. Kenapa? Kita harus merencanakan perjalanan kita dengan baik. Jadi di periode Lebaran ini akan ada 2 periode waktu puncak. Ya diperkirakan akan terjadi di tanggal 28 Maret di hari Jumat dan tanggal 6 April kalau di hari Minggu. Nah, rencanakan perjalanan di luar waktu tersebut. Nah, ini penting nih. Jadi memang kita harus melakukan manajemen perjalanan. Terus untuk menggunakan mobil misalkan, ya pastikan bahwa mobil yang akan digunakan itu sudah masuk bengkel, sudah dicek gitu. Dan pastikan juga pemudiknya juga sehat gitu. Nah ini juga penting. Jadi manajemen perjalanan ini sangat penting sehingga memastikan bahwa kendaraannya sehat, orangnya sehat, waktu-waktunya diperhatikan gitu. Waktu-waktu diperhatikan dan jangan membawa barang yang berlebihan. Gitu. Jadi kita sering lihat kalau membawa barang sampai ke atap mobil tuh, jadi hindari membawa barang yang berlebihan. Dan saya pikir juga harus SIM STNK itu wajib lah dibawa. Ini juga penting bagi Hubpem, bagaimana perjalanan ini direncanakan dengan baik. Baik. Terus juga menyarankan ya tadi kalau memang lelah ya istirahatlah gitu kan, karena kita kan tahu mungkin macet terus memaksakan. Nah itu mungkin lebih baik beristirahat dulu di rest area. Kalau memang rest area penuh, jangan memaksakan masuk rest area tersebut. Masih ada ya, kita kan Lebaran sambil silaturahmi, sambil wisata kuliner kan bisa betul. ya. Jadi keluar dulu rest area, istirahat di tempat di luar sambil menikmati kuliner atau mungkin bisa keluar dulu. Nah ini juga ini juga penting untuk memastikan bahwa mudik yang berkeselamatan seperti apa. Nah, jadi direncanakan dengan baik. Tolong hindari tadi waktu-waktu puncak angkutan Lebaran. Terus untuk yang sepeda motor, kami tidak menyarankan menggunakan sepeda motor untuk angkutan jarak jauh. Gitu. Jadi untuk masyarakat yang memang bisa memilih mudik gratis tadi. Betul. Ya, mudik gratis yang disiapkan oleh pemerintah, oleh lembaga, saya pikir sudah cukup banyak nih mudik gratis. Bahkan ada naik pesawat gratis katanya gitu. Jadi yang punya motor silakan dimanfaatkan kesempatan tersebut, cari yang sudah disiapkan oleh pemerintah, oleh perusahaan-perusahaan, sehingga hindari mudik dengan sepeda motor. Nah itu karena memang sepeda motor tidak didesain untuk angkutan jarak jauh. Nah kami juga di Perhubungan Darat menyiapkan rest area. Jadi kalau nanti ada 36 jembatan timbang, ya yang lokasinya pasti di jalan nasional lah. Kalau di jalan tol saya yakin sudah banyak rest area yang disiapkan. Ya udah banyak lah. Jadi ya memang di jalan non tol ini yang kita siapkan. Dan tidak hanya kami, ya instansi-instansi lain juga pasti menyiapkan hal yang sama. Jadi memang pemerintah sangat mensupport nih bagaimana keselamatan ini bisa kita wujudkan lah. Masyarakat bisa nyaman dalam melakukan perjalanannya. Untuk masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi dan akan menyeberang, nah ini juga perlu kami sampaikan. Tolong beli tiket H-1 sebelumnya. Jadi pastikan sudah punya tiket dulu gitu, baru melakukan perjalanan tadi. Nah ini bagian dari manajemen perjalanan sebenarnya. Jadi pastikan tiket sudah di tangan dulu, jangan belum punya tiket nekat berangkat. Nah ini jadi yang untuk yang menggunakan penyeberangan pastikan membeli tiket H-1 sehingga bisa lancar nanti melakukan penyeberangan. Terus tadi kembali lagi, tolong masyarakat juga mengecek di media sosial. Saya pikir di Kemenhub 151, Hubdat, Mitra Darat, cek semua, Trapoy, banyak aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan untuk mengecek bagaimana sih perjalanan kita gitu. Bagaimana sih di depan sana gitu. Saya pikir sekarang sudah gampang lah kita update mengenai kondisi-kondisi terkini, mengenai kondisi perjalanan mudik kita. Nah, yang mungkin paling penting bagi yang menggunakan angkutan umum, ya pastikan angkutan umum yang digunakan adalah angkutan umum yang memang sudah memiliki izin yang legal, dan pastikan juga angkutan umum yang digunakan sudah lulus uji dan juga layak jalan. Bagaimana caranya? Cek di Mitra Darat. Nah ini kita sudah memfasilitasi di aplikasi Mitra Darat, silahkan dicek.
Jadi mari sama-sama kita merencanakan perjalanan kita, dan tadi yang terpenting adalah keselamatan yang utama. Istirahat jika lelah, nah, itu sangat penting. Ini perlu digarisbawahi. Jika lelah, istirahatlah, jangan memaksakan diri gitu. Karena keselamatan adalah yang paling utama. Betul. Itu Mbak Intan. Oke, terima kasih Pak Amir. Wah, banyak sekali ya pesan-pesan keselamatannya. Dan memang itu sangat penting ya Pak, terutama untuk Hoopfams yang mau mudik naik angkutan umum atau naik kendaraan pribadi gitu ya. Yang tadi Pak Arif udah banyak banget sebutkan, itu dicatat ya. Terus jangan lupa juga catat juga aplikasi atau sumber-sumber informasi yang perlu Hoopfams siapkan sebelum mudik, mulai dari follow akun medsosnya Kemenhub 151, Dijen Hubdat, Dijen Kereta Api, kemudian juga download Mitra Darat, dan jangan lupa juga buat cek di nusantara.kemenhub.go.id untuk informasi terbaru seputar mudik gratis juga ada di situ. Jadi semuanya lengkap ada di situ, dan pastikan Hoopfams bisa mudik dan juga balik dengan selamat, aman, dan juga nyaman. Nah, itu dia Hoopfams, bincang-bincang Intan bersama dengan Pak Amir dan juga Pak Arif terkait kesiapan mudik untuk sektor darat dan perkereta apian. Semoga Hoopfams tadi yang nyimak nih dan juga bakal mudik tahun ini bisa selamat sampai tujuan dengan selamat, aman, dan nyaman, dan balik ke rumah juga dengan selamat, aman, dan nyaman. Habis ini jangan kemana-mana karena masih ada juga persiapan mudik yang udah kami siapkan, dan podcastnya juga yang akan kami siapkan terkait dengan matra laut dan juga udara. Akhir kata, Intan Widya pamit, sampai jumpa di Hoop Talks episode selanjutnya. Bye-bye!